semua, perkenalkan nama saya Elsa Octavia Besi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Politik. Terdapat beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian politik, yang kedua, sistem politik menurut David Easton, yang ketiga, kerangka radikal kritik Marxisme, dan yang keempat, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu mengenai pengertian politik. Politik dalam bahasa Yunani, politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan politis, kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota atau negara kota. Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, menunjuk pada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Jadi mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, lebih mengarah pada kebijakan. Yang ketiga, menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan politik. Terdapat elemen-elemen kekuasaan. Itu sebabnya politik selalu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan muncul dalam suatu interaksi antara sesama. Hal-hal yang membuat seorang berkuasa yaitu 1. Fisik, 2. Material, dan yang ketiga pengetahuan. Di dalam kekuasaan terdapat yang namanya kekuasaan monad, yaitu kekuasaan turun. Selanjutnya kita beralih kepada materi yang kedua, yaitu kerangka sistem politik menurut David Easton. Menurut Easton, sistem sebagai kerangka organik. Yang pertama, membangun teori politik empiris. Yang kedua, pencarian pengetahuan empiris yang sistematis. Yang ketiga, mendorong pentingnya kerangka tertentu terhadap faktor-faktor politik. Keempat, perlu memandang kehidupan politik sebagai satu kesatuan atau saling berkaitan satu elemen dengan elemen lain. Yang kelima, adanya kebutuhan melakukan analisis politik berbasiskan kerangka tertentu atau kerangka sistem politik menurut David Easton dapat kita lihat di samping sini, yang terdiri atas lingkungan, input, demand, support, konversi, decision, output, dan kembali ke lingkungan. Pertama, lingkungan. Di dalam lingkungan terdapat sebuah masalah yang terjadi. Yang kedua, input. Di dalam input akan dilakukan analisis input, yaitu aktor-aktor yang berkepentingan dengan masalah ini, dan menganalisis interest atau kepentingan atau strategi mereka. Yang ketiga, support. Dalam support atau dukungan akan terdapat yang namanya pro dan kontra, di mana pro adalah kelompok yang setuju dan kontra adalah kelompok yang tidak setuju. Berikut konversi. Tempat mengelola masalah tersebut yang akan menjadi agenda kebijakan dari masalah tersebut. Berikut output. Berupa kebijakan yang telah didapat dari konversi dan akan diterapkan kembali ke lingkungan. Materi yang ketiga, sistem kerangka radikal kritik Marxisme. Sistem dalam perspektif material dialektis yaitu 1. Segala sesuatu saling berhubungan dalam membentuk sistem atau sebagian dari keutuhan yang lebih luas. 2. Segala sesuatu berubah sebagai konsekuensi adanya kontradiksi di dalam sistem atau perubahan terjadi karena adanya kekuatan yang berlawanan. 3. Sistem sebagai negara atau dominasi
atas ketegangan yang ada atau negara keras. Berikut konteks teori isu dan agenda. Yang pertama, pluralis. Menurut Eston dan teman-teman terdapat 3, yaitu yang pertama, aktor memiliki kekuatan yang sama dan menyebar. Yang kedua, kebijakan sebagai arena terbuka dan fair. Yang ketiga, itu cenderung dikembangkan melalui opini publik. Pluralis merupakan turunan dari teori Marx. Pluralis merupakan arena aktor-aktor dengan kekuatan. Yang kedua, non-pluralis menurut Weckert dan teman-teman. Yang pertama, aktor tidak memiliki kekuatan yang sama dan tidak menyebar. Dengan kata lain, kekuatan aktor hanya berfokus pada 2 aktor dan yang lainnya melemah. Yang kedua, siapa dan apa yang akan disingkirkan dari proses kebijakan. Seperti yang telah saya jelaskan pada kerangka David Huston, di mana terdapat yang namanya tim pro dan tim kontra, akan ada salah satu tim yang akan disingkirkan. Yang ketiga, yang kuat yang akan menentukan isu kebijakan. Dengan kata lain, yang lemah tidak dapat memasuki isu yang lebih kuat atau dominan dalam kebijakan. Berikutnya, model politik system versus non-decision making. Yang pertama, pluralis. Menurut System terdiri dari input atau arena aktor dengan kekuatan yang sama dan menyebar. Berikutnya, setelah dari input menuju proses, setelah proses menuju kebijakan. Yang kedua, non-pluralis atau decision making. Yang pertama, input atau arena aktor tidak memiliki kekuatan yang sama dan menyebar. Yang kedua, filter atau pembatas, yaitu yang lemah, dihegemoni atau diprovokator atau dipengaruhi agar tidak dapat memasuki isu yang kuat atau dominan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu budaya politik. Almond pada tahun 1959 membandingkan sistem politik. Yang kedua, setiap sistem politik melekat pada orientasi tertentu dari tindakan politik. Yang ketiga, Almond dan Servan. Budaya politik merujuk pada sistem politik yang terinternalisasikan lewat perenungan, perasaan, dan evaluasi warganya. Yang keempat, Sidney dan Servan. Budaya politik terdiri dari sistem keyakinan empiris, simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang mendefinisikan situasi dan tindakan politik yang berlangsung. Budaya politik sangat penting karena mempengaruhi dinamika orientasi kognitif, di mana individu-individu dalam komunitas hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, peranan, dan kewajibannya. Berikut, orientasi efektif, di mana melibatkan perasaan terhadap sistem, pemahaman terhadap simbol-simbol politik, dan tidak ingin terlibat dalam proses politik secara langsung. Oke, terakhir, orientasi evaluatif, di mana penilaian dan opini tentang sistem politik. Dengan kata lain, terdapat kelemahan dan kelebihan. Selanjutnya, kita beralih pada tipe orientasi politik, yaitu yang pertama, kognitif. Yang kognitif terdiri atas parosial, mengetahui, dan mengenai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenal simbol-simbol politik dan peranannya. Yang kedua, efektif, mengerti dan memahami, adanya rasa senang dan mendukung. Yang ketiga, evaluatif, terdiri atas partisipan, langsung, dan menjiwai. Seperti mengapa kita perlu turut langsung dalam pemilihan umum, itu pasti memiliki beberapa alasan. Dengan kata lain, memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya, budaya politik semacam batasan subjektif bagi individu dan kolektif dalam sistem politik. Berikut, bagi individu, budaya politik memberikan acuan kontrol perilaku politik yang efektif. Berikut, bagi kolektivitas, memberikan satu struktur sistematis, nilai dan pertimbangan rasional yang memastikan koherensi kinerja institusi dan organisasi. Berikut, budaya politik adalah produk sejarah kolektif maupun sejarah individu dari sistem politik.
Ia berkembang dari analisis seperti ideologi, semangat nasional, dan nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Demikian video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.